Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ai. Alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan Ibu Lastri. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Bu Lastri. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Bu Ai. Saya ingin Bu Ai nanti membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching nanti agar saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik. Saya akan mendukung Ibu Lastri. Kemudian saya juga akan memberikan motivasi kepada Ibu dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang ingin Ibu Lastri fokuskan pada observasi kali ini, Bu? Baik, saya berharap Bu Ai nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dalam proses coaching. Baik Bu Lastri, saya sudah catat harapan Ibu pada coaching kali ini ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana nih Bu ya tingkat kemampuan Ibu Lastri dalam hal itu? Saya percaya Bu, nanti peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan keterampilan saya dalam nanti membimbing siswa di kelas. Ya, baik. Saya paham ya Bu dengan harapan Ibu Lastri dari observasi kita nanti. Nah, saya berharap Ibu bisa melakukan coaching terhadap coach Ibu nantinya dengan memanfaatkan waktu yang minimal ya Bu. Nah, harapan Ibu terhadap coaching saat nanti observasi nanti bagaimana Bu? Baik Bu, saya berharap observasi ini akan memberikan umpan balik untuk saya yang dapat membangun dan membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Bu, baik. Nah, saya mendukung Ibu ya, mudah-mudahan observasi Ibu berjalan dengan lancar, mudah-mudahan juga Ibu dapat meningkatkan kemampuan yang Ibu harapkan tadi. Terima kasih Bu Lastri. Terima kasih Bu Ai. Senang bertemu Ibu. Selamat pagi Bu Muti. Pagi Bu Lastri. Terima kasih telah menyediakan waktu. Ya, Bu. Kita akan melakukan proses coachingnya Bu Muti ya. Baik Bu. Untuk 15 menit ke depan. Bersedia? Iya Bu. Baik ya. Untuk memulai coaching ini saya akan bertanya mengenai tujuan ya Bu ya. Apa yang akan kita bahas nanti dalam proses coaching ini. Baik Bu. Ya Bu, kalau saya sih ingin saya supaya bisa meningkatkan kemampuan saya ya Bu di dalam mengelola waktu. Karena menurut saya masih kurang efektif di dalam mengelola waktu saya Bu. Baik, jadi tujuan kita dalam proses coaching ini adalah membahas mengenai manajemen waktu Bu Muti ya. Iya Bu, betul. Tujuannya sudah jelas. Sekarang kita akan mengidentifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Muti. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala yang Bu Muti hadapi dalam mengelola waktu? Kalau saya sendiri Bu sering merasa kesulitan Bu di dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadinya sangat mempengaruhi saya di dalam mengelola atau memanajemen waktu saya Bu. Karena saya selain banyak kesibukan di dalam sekolah, saya juga banyak kesibukan juga Bu di luar sekolah Bu. Khususnya sekarang saya juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak dan juga program komunitas belajar Bekasi Selatan Bu. Jadinya memang agak susah mengelola waktu saya Bu. Waktunya padat ya, harus dikelola benar-benar dengan baik. Kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10 ya, posisi Ibu saat ini berada di skala berapa? Kalau saya menilai diri saya sendiri untuk skala tersebut, mungkin saya ada di skala 6,5 lah Bu. 6,5. Iya. Nah, Ibu Muti sendiri dari skala 6,5 ingin meningkat menjadi berapa? Kalau
kalau orang pada umumnya pasti inginnya langsung ke skala 10 ya Bu ya. Iya. Tapi kalau saya tidak muluk-muluk lah Bu, saya bertahap lah Bu, saya ingin di skala 8 dulu Bu setidaknya. Baik, berarti Bu Muti dari 6,5 ingin ada peningkatan ke 8 ya. Iya betul Bu. Nah, supaya meningkat ke 8 ini, kira-kira rencana Bu Muti mau melakukan apa? Karena tadi saya kan kendala saya berhubungan dengan manajemen waktu ya Bu ya, sehingga supaya saya bisa mencapai skala 8 tersebut, kalau menurut saya sendiri saya harus membuat jadwal yang lebih terstruktur, terorganisir dengan baik. Kemudian saya juga harus bisa menyusun mana yang merupakan yang lebih urgent atau yang lebih prioritas skala utama Bu di dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Baik, jadi Bu Muti rencananya akan membuat jadwal gitu Iya ya. Bu. Nah, agar rencana Bu Muti berjalan dengan baik ini ya, ini kan bagus sekali rencananya nih. Iya. Nah, bagaimana untuk menjaga rencana ini agar bisa berhasil, komitmennya bagaimana atau upaya apa yang akan dilakukan? Menurut saya Bu, cara yang bisa saya lakukan itu saya bisa mengajak rekan-rekan saya ya Bu ya untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan saya. Kemudian saya juga harus mulai membuat catatan, lalu reminder untuk segala tugas atau tanggung jawab yang harus saya selesaikan Bu. Bagus sekali ya Bu Muti. Jadi selain membuat jadwal, Bu Muti juga akan berkolaborasi ya, melibatkan rekan kerja untuk mengingatkan Bu Muti terkait jadwal tersebut. Iya Bu. Baik Bu Muti, terakhir ya, bagaimana Ibu Muti akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang akan Ibu libatkan dalam menindaklanjuti rencana ini? Iya, karena tadi kan seperti yang saya katakan sebelumnya ya Bu, saya akan mulai mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama dengan saya. Jadinya pasti saya akan melibatkan teman-teman saya, kemudian saya akan meminta umpan balik dari mereka Bu, kemudian juga saya akan memantau perkembangan untuk segala tugas dan tanggung jawab saya yang sudah selesai ataupun yang belum selesai Bu. Baik Bu Muti, saya rasa proses diskusinya sudah kita lakukan ya. Iya Bu. Jadi dari proses diskusi ini bagaimana perasaan Bu Muti sekarang? Saya mendapat sedikit pencerahan Bu untuk bagaimana supaya saya bisa mulai memanajemen waktu saya dengan lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu Lastri ya. Sama-sama Bu Muti, mudah-mudahan rencana aksi Bu Muti untuk membuat jadwal dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dapat terrealisasi. Sukses selalu Bu Muti. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ai. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Selamat siang Bu Lastri Muti. lagi. Sama Bu Bu Lastri. Ai, saya juga Aduh, senang. Terima kasih ya telah lagi. menyediakan waktu untuk Terima bicara kasih dengan ya, Bu. saya. Ibu telah menyediakan Dan waktunya saya ingin membahas untuk tentang hasil berbincang proses dengan coaching saya. yang sudah Bu Muti lakukan. Saya ingin membahas hasil Ya, observasi bagaimana Bu Ibu Muti nih menilai yang performa sudah Ibu dalam lakukan. kompetensi coaching Kemudian yang sudah saya dilakukan? juga Kalau ingin saya mengetahui jujur, ini saya bagaimana merasa Ibu saya telah Lastri melakukan dengan baik Bu menilai di dalam melakukan performa kompetensi Ibu tersebut. dalam kompetensi Apa tersebut. yang membuat Bu Baik, Muti Bu merasa Ai. demikian? Saya merasa bahwa Karena saya telah menurut melakukan saya dengan saat baik sesi dalam, coaching yang sudah saya lakukan kompetensi itu, yang saya dilakukan sudah tadi dalam menjadi proses coaching yang sudah saya lakukan. pendengar aktif dan juga saya sudah Oke. melakukan pengajuan membuat pertanyaan Ibu yang merasa berbobot demikian? dengan sangat baik. Saya merasa Baik, telah mampu saya senang melaksanakan mendengarnya ya. mendengarkan aktif saat Boleh itu saya dan berbagi hasil mengajukan pengamatan pertanyaan saya? yang berbobot Oke. dan Saya melihat bahwa Bu terbuka Muti telah untuk, melakukan coach saya saat mendengarkan itu. aktif ya ketika proses Alhamdulillah. coaching Boleh berlangsung. saya berbagi Juga hasil telah pengamatan mengajukan saya, Bu? pertanyaan yang Boleh, berbobot Ibu. dan Terima kasih, Bu, sangat ya. baik Saya sesuai dengan melihat standar Ibu yang kita Lastri dalam rujuk. melaksanakan Bagaimana pendapat Bu coaching, Muti tentang ini? Wah, saya dalam senang sekali hal mendengarnya Bu. mendengarkan Terima aktif kasih dan atas umpan mengajukan balik Ibu pertanyaan Lastri. berbobot. Baik, Sudah namun sangat baik, demikian ada beberapa Sesuai aspek dengan yang standar mungkin yang dapat kita lebih rujuk ditingkatkan ya. sebelumnya. Misalnya saat Bagaimana observasi pendapat tadi Bu Lastri saya tentang perhatikan hal itu? Ibu Alhamdulillah, pertanyaan saya senang, terbukanya Bu, mendengarnya. mungkin lebih banyak lagi Terima kasih diajukan. banyak atas umpan Iya. baliknya dari Bu Oke. Ai. Iya. Nah, Oke, Bu. dari diskusi kita, apa kali langkah ini, konkret yang apa akan Bu langkah Muti konkret ambil yang untuk meningkatkan akan Ibu ambil performa nih tadi? dalam meningkatkan
Saya berencana untuk melakukan latihan secara lebih intensif lagi Bu, di dalam mendengarkan aktif dan juga untuk merumuskan pertanyaan yang lebih bermakna. berencana Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu Muti. terbuka dan lebih Terakhir sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa yang Bu Muti peroleh dari proses yang sudah kita jalani ke depannya? Tentu saja saya lebih memahami area di mana saya ke dalam berkembang lagi format Bu. supervisi akademik Saya juga terima kasih ya Bu atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu peroleh berikan dari kepada saya. proses ini. sama-sama Bu Muti. Sukses selalu. Terima Dari kasih, Bu proses Lastri. ini saya jadi lebih memahami ya Bu di area mana saya yang perlu lebih dikembangkan lagi. Dan saya berterima kasih banyak nih sama Bu Ai atas Ya, bimbingannya sama-sama, dan umpan Bu. balik yang diberikan. Mudah-mudahan Ya. saya bisa dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, saya berharap juga Bu Lastri ya, Bu Lastri dapat memberdayakan rekan-rekan kerja Ibu dengan coaching yang Ibu laksanakan. Ibu jangan bosan berbagi ilmu dengan rekan-rekan ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Lastri. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Sama-sama Bu Ai. Selamat siang Bu Muti. Ya Ibu Lastri. Aduh, terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk bicara dengan saya. Dan saya ingin membahas tentang hasil proses coaching yang sudah Bu Muti lakukan. Bu. Ya, bagaimana Bu Muti menilai performa dalam kompetensi coaching yang sudah dilakukan? Kalau saya jujur, saya merasa saya telah melakukan dengan baik Bu di dalam melakukan kompetensi tersebut. Apa yang membuat Bu Muti merasa demikian? Karena menurut saya saat sesi coaching yang sudah saya lakukan itu, saya sudah menjadi pendengar aktif dan juga saya sudah melakukan pengajuan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Baik, saya senang mendengarnya ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Bu. Oke, saya melihat bahwa Bu Muti telah melakukan mendengarkan aktif ya ketika proses coaching berlangsung, juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Muti tentang ini? Wah, saya senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik Ibu Lastri. Baik, namun demikian ada beberapa aspek yang mungkin dapat lebih ditingkatkan ya. Ya, Bu. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Ibu pertanyaan terbukanya mungkin lebih banyak lagi diajukan. Baik Bu, iya. Oke. Nah, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Muti ambil untuk meningkatkan performa tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan secara lebih intensif lagi Bu di dalam mendengarkan aktif dan juga untuk merumuskan pertanyaan yang lebih bermakna. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu Muti. Bu. Nah, terakhir sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa yang Bu Muti peroleh dari proses yang sudah kita jalani ini? Tentu saja saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang lagi Bu. Saya juga terima kasih ya Bu atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Muti, sukses selalu. Terima kasih Bu Lastri. Oke. Selamat pagi Bu Ai. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga, puji Tuhan saya baik Bu hari ini. Alhamdulillah. Ibu Ai, Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya dengan menggunakan baik. model Tirta. baik. Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya Bu ya. Ya, baik Bu. Apa yang ingin Ibu Ai capai dari sesi coaching ini? Oke. Tujuan saya dalam sesi coaching kali ini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif lagi karena saya merasa kemarin-kemarin itu pengelolaan waktu saya itu masih kurang maksimal lah Bu ya. Baik, ya. Oke Bu, baik tujuan Ibu sudah jelas ya. Iya Bu. Sekarang mari kita identifikasi dulu ya hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Ai. Ya. Kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Ai hadapi di dalam mengelola waktu? Yang saya hadapi saat ini Bu ya,
saya itu kadang merasa ketika ada kegiatan itu selalu bentrok Bu ya. Kemudian saya merasa kesulitan juga dalam menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai CGP, juga tugas saya sebagai guru di sekolah, juga tugas-tugas saya sebagai pembina ekskul. Yang kadang-kadang tugas-tugas tersebut datangnya selalu bersamaan gitu. Jadi saya kadang-kadang merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Gitu. Kalau begitu, menurut penjelasan Ibu tadi, menurut Ibu Ai, kira-kira Ibu ada di skala ideal kondisi berapa saat ini? Kalau bicara skala ideal, Bu, kemampuan saya dalam mengelola waktu saat ini itu mungkin skalanya 6,5 mungkin ya Bu ya. Oke. Terus Ibu nanti ingin mencapai skala berapa Bu? Lalu bagaimana harapan Ibu? Harapan saya sih Bu, dengan kegiatan coaching kali ini, kemampuan mengelola waktu saya itu meningkat dari 6,5 sampai 8 lah Bu ya, bertahap. Saya tidak bisa mencapai langsung ke 100 ya, pelan-pelan saja ya Bu ya. Mudah-mudahan sih bisa meningkatkan pengelolaan waktu saya, dan itu menjadi harapan dari coaching dengan Ibu saat ini. Oke, kalau begitu menurut yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana aksi konkret apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan pengelolaan waktu Ibu tersebut? Baik, dari harapan untuk meningkatkan tersebut, mungkin yang akan saya lakukan adalah pertama membuat jadwal ya Bu ya. Membuat jadwal terstruktur, jadwal saya sebagai guru, kemudian sebagai CGP dan juga pembina ekskul. Nah, dari jadwal tersebut nantinya saya akan prioritaskan mana yang akan saya lakukan berdasarkan dari keurgenan tugas tersebut. Gitu Bu. Bagus, rencana aksi Ibu sudah sangat jelas ya. Iya Ibu. Sekarang bagaimana Ibu Ai akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk tetap menjaga komitmen tersebut? Baik, mungkin yang akan saya lakukan pertama, saya membuat pengingat atau reminder ya Bu ya, dan mengajak satu teman, rekan guru untuk mendukung rencana saya itu sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol, saya akan mengajak rekan saya untuk membantu saya melihat sampai di mana rencana saya berjalan. Baik, oke. Ya. Terakhir, pertanyaan dari saya. Ya. Bagaimana Ibu Ai akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut? Lalu kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu di dalam menindaklanjuti rencana Ibu tersebut? Baik. Saya akan memantau perkembangan saya tersebut secara berkala. Kemudian meminta umpan balik dari rekan saya tadi ya, yang membantu saya di pengingat. Saya juga akan mencari sumber daya yang diperlukan, tentunya jika memang itu dibutuhkan. Baik Ibu, saya akan dukung rencana Ibu, saya akan mendukung perkembangan Ibu nanti ke depannya. Semangat terus Bu Ai, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu, saya juga mohon bimbingan kepada Ibu untuk selalu memotivasi saya dan mendukung segala rencana saya ke depannya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Muti. Ya Ibu Lasri. Aduh, terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk bicara dengan saya, dan saya ingin membahas tentang hasil proses coaching yang sudah Bu Muti lakukan. Ya, bagaimana Bu Muti menilai performa dalam kompetensi coaching yang sudah dilakukan? Kalau saya jujur, saya merasa saya telah melakukan dengan baik Bu di dalam melakukan kompetensi tersebut. Apa yang membuat Bu Muti merasa demikian? Karena menurut saya saat sesi coaching yang sudah saya lakukan itu, saya sudah menjadi pendengar aktif, dan juga saya sudah melakukan pengajuan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Baik, saya senang mendengarnya ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Bu. Oke, saya melihat bahwa Bu Muti telah melakukan
mendengarkan aktif ya ketika proses coaching berlangsung, juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Muti tentang ini? Wah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan balik Ibu Lastri. Baik, namun demikian ada beberapa aspek yang mungkin dapat lebih ditingkatkan ya. Ya, Bu. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Ibu pertanyaan terbukanya mungkin lebih banyak lagi diajukan. Baik, Bu. Iya. Oke. Nah, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Muti ambil untuk meningkatkan performa tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan secara lebih intensif lagi, Bu, di dalam mendengarkan aktif dan juga untuk merumuskan pertanyaan yang lebih bermakna. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu Muti. Bu, Nah, terakhir sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa yang Bu Muti peroleh dari proses yang sudah kita jalani ini? tentu saja saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang lagi, Bu. Saya juga terima kasih ya, Bu, atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Muti, sukses selalu. Terima kasih, Bu Lastri. Oke. Selamat pagi, Bu Lastri. Selamat pagi Bu Muti. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, oke, Bu. Ibu, saya senangnya bertemu dengan Ibu Lastri. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Lastri ya. Kira-kira saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu Muti membantu saya. Saya ingin Bu Muti nanti membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching nanti dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, Bu, saya akan mendukung Ibu Lastri di dalam hal tersebut. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu Lastri fokuskan pada saat observasi nanti? Saya berharap Bu Muti nanti dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Bu, sudah saya catat ya, Bu ya. Bagaimana menurut Ibu Lastri, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu di dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna bagi proses coaching dan proses dalam membimbing siswa-siswi saya nantinya, Bu. Oke, saya paham, Bu. Lalu apa harapan Ibu Lastri pada saat observasi nanti, Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik untuk saya yang dapat membangun saya dan membantu mengembangkan potensi saya, Bu, khususnya dalam hal mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Ibu, sukses untuk nanti kegiatan coachingnya ya, Bu. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat setelah observasi dan setelah coaching ya, Bu ya. Baik Bu Muti, terima kasih Ya, banyak. selamat siang. Selamat pagi, Bu Ai. Sehat Bu, sehat. Kita ketemu lagi ya Bu Ai ya. Kita akan melakukan proses coaching selama 15 menit ke depan ya Bu Ai. Ya. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari proses coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Ai bahas dalam proses coaching kita kali ini? Saya dalam proses kali ini yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan saya dalam mengelola waktu. Yang kemarin-kemarin saya merasa mengelola waktu saya itu belum efektif. Jadi saya berharap dengan coaching dengan itu saya bisa mengelola waktu yang lebih efektif. Jadi tujuan Bu Ai coaching kali ini adalah bagaimana mengelola waktu dengan baik ya Bu Ai ya. Ya, kita sudah jelas. Sekarang mari kita mengidentifikasi nih kira-kira hal apa yang terkait dengan pengelolaan waktu Bu Ai yang menjadi hambatan atau kendala yang Bu Ai hadapi dalam mengelola waktu. Saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya karena
dimana saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan penggerak, kemudian saya juga mengajar dengan administrasi yang harus saya kerjakan, kemudian saya juga diamanahi olah keuangan dan juga sebagai pembina ekskul, jadi saya mengalami kesulitan membagi waktu saya. Kalau kita pakai skala ideal ya 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Ai ini berada di skala berapa? Saya merasa kemampuan saya dalam hal pengelolaan waktu ini seharusnya saya tuh masih ada di 6,5 ya, masih jauh dari ideal. Ya. Nah, Bu Ai sendiri ke depannya ingin meningkatkan sampai di skala berapa? Saya berharap sih ya kedepannya saya bisa ada di level 8 di skala 8 itu yang Jadi Bu Ai berharap ke depannya naik ke level 8 dari 6,5 ke 8. Nah, untuk mencapai level 8 ini rencana Bu Ai seperti apa? Rencana saya pertama mungkin saya akan membuat jadwal kegiatan saya sebagai guru, kemudian sebagai tugas, juga sebagai pembina ekskul Bu ya. Kalau untuk pengelola keuangan itu hanya tidak tertentu ya sudah kegiatannya, nanti akan saya buat jadwalnya, kemudian nantinya akan saya buat mana yang lebih urgent atau yang menjadi skala prioritas. Bagus sekali rencananya ya, jadi akan membuat jadwal. Nah, sekarang bagaimana Bu Ai akan menjaga komitmen terhadap rencana yang dibuat tadi? Nah, apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang saya akan lakukan pertama saya akan membuat pengingat ya Bu, pengingat alarm dan untuk diri saya sendiri, dan saya juga akan membuat list di meja kerja saya, dan saya juga akan meminta rekan kerja meminta kolaborasi dari rekan kerja untuk memberikan dukungan terhadap saya dan mengingatkan saya ketika agak yang melenceng dari jadwal tersebut. Jadi terakhir dari rencana tadi komitmen Ibu, rencana aksi ini untuk menindaklanjutinya rencananya seperti apa? Saya akan melakukan refleksi ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan sebagai memantau ya kegiatan memantau perkembangan saya, dan saya juga meminta rekan kerja untuk memberikan umpan balik secara berkala kepada saya atas apa yang sudah saya lakukan atau saya kerjakan, baik itu dari segi positif ataupun negatifnya. Dan saya juga nantinya akan mencari sumber daya ketika memang dibutuhkan sumber daya yang membantu terlaksananya tugas-tugas yang saya harus kerjakan. Jadi sebagai rasa pendapat Bu Ai nanti akan membuat jadwal, kemudian berkolaborasi dengan satu orang teman untuk mengingatkan gitu ya Bu Ai ya. Saya senang sekali dengan Bu Ai. Gimana Bu Ai setelah proses coaching ini perasaannya? Merasa lega ya Bu, saya merasa masalah saya sedikit terpecahkan dan saya mempunyai gambaran ke depannya harus seperti apa, dan saya ucapkan terima kasih itu yang sudah mau membimbing dan mengarahkan saya. Sama Bu Ai, saya juga sama pelajaran. Selamat siang Bu Lastri. Siang Bu Muti. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya ya Bu ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu sebelumnya. Bagaimana Ibu Lastri menilai performa Ibu di dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik Bu. Apa yang membuat Ibu Lastri merasa demikian? Saya merasa telah mampu melaksanakan proses coaching dengan baik ya, mendengarkan aktif, dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bermakna.
Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu. Ya, saya melihat bahwa Ibu Lastri memang telah melakukan kegiatan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot secara sangat baik, sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu Lastri tentang hal ini? Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan dari Bu Muti. Iya, saya juga senang melihatnya Bu. Tapi ada satu catatan buat saya, buat Ibu ya Bu ya, dari saya ya Bu. Mungkin untuk pertanyaan terbukanya boleh lebih dikembangkan lagi ke depannya. Baik Ibu, saya akan berusaha lebih meningkatkan lagi. Oke Bu, dari diskusi kita, kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu Lastri lakukan untuk dapat meningkatkan performa Ibu di area ini? Baik, untuk bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang efektif, saya berencana melakukan latihan yang lebih intensif lagi ya Bu ya, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan terbuka nanti. Oke, saya sangat suka dengan langkah yang Ibu sampaikan tadi dan menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir dari saya, apa yang Ibu Lastri peroleh dari proses ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi lebih memahami area mana yang saya perlu kembangkan lagi, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu Muti berikan untuk saya. Iya, oke Ibu, sukses ke depannya ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Muti. Iya.